1611 Kegelisahan Si Wei. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, pengadilan surgawi. Aula yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan kemegahan. Di dalam aula, saat Peri Ziwei perlahan membuka matanya, cahaya ungu melintas melewati matanya yang indah. Dia sedikit mengernyit, nadanya bebas dan alami saat dia bergumam, Gu abadi ruang tetap telah meledak sendiri. Setelah Peri Ziwei menguasai papan catur konstelasi bintang, dia telah menjadi salah satu dari 3 ahli hebat jalur kebijaksanaan teratas di dunia Gu abadi saat ini. Kali ini, dia mengirim Liu Hao dan Jun Shen Guang untuk menghadapi Fang Yuan. Bagaimana mungkin dia tidak bersiap menghadapi tangan hantu pencuri hebat Fang Yuan? Menjadi lebih bijaksana melalui pembelajaran dari kesalahan, karena Fang Yuan telah mencuri perjalanan abadi tetap dari Feng Jiuge tepat di bawah mata Peri Ziwei, dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Yuan Qiongdu, Peri Ziwei menghubungi Gu abadi peringkat 8 yang baru direkrut ini. Nona Ziwei, Yuan Qiongdu segera menjawab. Pergilah sempurnakan Gu ruang tetap. Peri Ziwei menginstruksikan dengan ringan. Ekspresi Yuan Qiongdu segera berubah. Dialah yang telah menambahkan tanda dao jalur penyempurnaan pada Gu ruang tetap dan yang lainnya, jadi dia tahu situasi perkiraannya. Kata-kata Peri Ziwei tidak diragukan lagi berarti bahwa situasi Liu Hao kemungkinan besar buruk. Liu Hao dan Yuan Qiongdu berasal dari sekte kuno yang sama. Yuan Qiongdu ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, Nona Ziwei, Liu Hao. Dia kemungkinan besar ditawan oleh Fang Yuan, tetapi saya lebih suka dia dibunuh oleh Fang Yuan. Nada bicara Peri Ziwei acuh tak acuh, sangat mirip dengan pemerasan kejam Fang Yuan terhadap jalur lurus perbatasan selatan. Yuan Qiongdu tertegun, sebelum segera menyadarinya. Kata-kata Peri Ziwei tidak berarti dia membenci Liu Hao dan ingin Liu Hao mati, sebaliknya jika Liu Hao ditawan, itu berarti bahwa para abadi perbatasan selatan lainnya juga ditawan oleh Fang Yuan. Tetapi jika Fang Yuan membunuh Liu Hao, para abadi perbatasan selatan lainnya kemungkinan tidak akan menjadi pengecualian. Dengan ini, akan ada kebencian yang mendalam antara Fang Yuan dan jalur lurus perbatasan selatan, tidak akan ada kemungkinan bagi mereka untuk berkompromi atau bekerja sama. Perbatasan selatan telah menderita kerugian besar dalam pertempuran Gunung Yitian serta pertempuran alam mimpi. Jika tim elit mereka dibunuh oleh Fang Yuan, fondasi mereka akan benar-benar rusak. Kekuatan keseluruhan mereka akan jatuh ke dasar di antara 5 wilayah. Ketika perang kacau 5 wilayah dimulai dan tembok regional menghilang, benua tengah akan dapat menyerang perbatasan selatan terlebih dahulu. Perbatasan selatan dapat dengan mudah dilahap oleh benua tengah, dan dengan 2 wilayah, kekuatan benua tengah yang awalnya tinggi akan segera melampaui 3 wilayah yang tersisa, memperoleh dominasi yang besar. Situasinya juga akan berubah, mereka tidak akan berada dalam situasi canggung dikepung oleh 4 wilayah. Dibandingkan dengan situasi besar ini, seberapa penting pengorbanan seorang dewa Gu peringkat 7 seperti Liu Hao. Setelah menyadari hal ini, keterkejutan Yuan Qiongdu lenyap saat dia pergi, aku akan pergi memurnikan Gu ruang tetap. Yuan Qiongdu telah membuat persiapan yang cukup, dia adalah dewa Gu peringkat 8 dan dengan bantuan formasi jalur pemurnian besar pengadilan surgawi, secara praktis merupakan masalah yang pasti baginya untuk memurnikan Gu ruang tetap abadi dan Gu lainnya. Namun, masih ada kegelisahan di hati Peri Ziwei. Bagi dewa Gu jalur kebijaksanaan, perasaan seperti itu seperti firasat. Jalur kebijaksanaan memiliki 3 elemen, pikiran, keinginan, dan emosi. Bagi dewa Gu lainnya, munculnya, perubahan, dan hilangnya emosi mungkin merupakan kegembiraan, kemarahan, kesedihan, atau kesenangan mereka sendiri. Namun, hal itu memiliki arti yang berbeda bagi para dewa abadi jalur kebijaksanaan. Apakah aku salah perhitungan? Apa yang membuatku merasa tidak nyaman? Pikiran Peri Ziwei terasa berat, saat ia mulai menyimpulkan sambil memegang papan catur konstelasi bintang. Setelah beberapa saat, ia perlahan membuka matanya, memperlihatkan sedikit keraguan. Hasil dari kesimpulan itu sama seperti sebelumnya. Fang Yuan berhasil menyergap mereka karena langkah awal yang krusial yang memungkinkannya untuk memikat para dewa abadi perbatasan selatan ke dalam formasi jalur waktunya. Ini bukan pencapaiannya sendiri, ini adalah formasi jalur waktu yang telah didirikan Sekte Bayangan sejak lama di dekat anak sungai-sungai waktu menggunakan tanda dao alami. Fang Yuan telah mencapai tingkat Grandmaster jalur formasi, ia harus menggunakan bahan abadi untuk mendirikan formasi abadi.
Hanya ketika seseorang mencapai tingkat Grandmaster Agung jalur formasi, mereka dapat mendirikan formasi abadi hanya dengan menggunakan tanda dao alami di dunia luar. Sekte Bayangan tentu saja tidak kekurangan ahli seperti itu, dan telah lama mendirikan formasi jalur waktu di dekat anak sungai-sungai waktu, sambil sangat menyembunyikan anak sungai-sungai waktu ini. Meskipun formasi abadi yang dibuat dari tanda dao alami tidak perlu menggunakan gu abadi, ia memiliki kekurangannya. Kekurangan utamanya adalah bahwa menurut komposisi dan pengaturan tanda dao alami dan keadaan khusus lainnya, formasi jalur waktu yang dapat didirikan berbeda. Ketika para Dewa Gu menyiapkan formasi abadi semacam ini, mereka tidak hanya perlu memiliki ide mereka sendiri, tetapi juga berpikir sesuai dengan kondisi setempat. Tanda dao jalur waktu dari daerah lain tidak akan dapat menyiapkan formasi jalur waktu yang sangat tersembunyi seperti itu. Dengan demikian, Fang Yuan tidak dapat meniru keberhasilan mengerikan dalam menyergap para dewa perbatasan selatan. Peri Ziwei telah membayar harga yang sangat mahal bersama dengan petunjuk penting dari Jun Shen Guang untuk membuat kesimpulan ini. Tanpa kurungan formasi abadi, bahkan jika Fang Yuan meledakkan tubuh fisik pencari realitas mimpi murni, kecepatan perluasan alam mimpi tidak cepat, para Dewa Gu dapat dengan mudah melarikan diri. Jika dia menggunakan medan perang abadi, kecuali jika itu adalah medan perang jalur mimpi, medan perang jalur lain akan menjadi yang pertama terkikis oleh alam mimpi dan hancur berantakan. Jadi taktik pertempuran alam mimpi Fang Yuan tidak memiliki banyak ancaman. Jadi mengapa aku merasa tidak nyaman? Mungkinkah itu jiwa hantu? Memikirkan hal ini, Peri Ziwei meninggalkan aula dan bergerak menuju area tertentu di pengadilan surgawi. Jiwa spektral ada di sini, ledakan diri Gunung Danghun telah memberinya kesempatan untuk menggunakan tanda dao jalur jiwa untuk pulih dan melawan. Namun, pengadilan surgawi tidak pernah kekurangan metode. Ketika Peri Ziwei mencapai tempat ini, formasi abadi yang agung telah dibangun dan beroperasi sambil menghasilkan suara mendengung. Formasi abadi yang sangat besar ini seperti penggilingan besar yang terus-menerus menghancurkan tanda dao jalur jiwa di sini. Jiwa spektral, kamu masih berpikir untuk melakukan perlawanan. Kasihan sekali kamu, tanda dao jalur jiwa di sampingmu akan hancur total dalam 3 hari lagi. Tindakanmu hanyalah perjuangan singkat yang sekarat. Peri Ziwei memasuki formasi dan mencibir jiwa spektral. Jiwa spektral seperti batu, tidak memberikan respons. Cahaya ungu meletus di mata Peri Ziwei dan papan catur konstelasi bintang di tangannya juga mengeluarkan cahaya biru pekat yang terus-menerus memindai seluruh formasi abadi serta jiwa spektral. Setelah memeriksa beberapa kali, dia yakin tidak ada yang aneh dengan jiwa spektral dan bahwa dia tidak memiliki metode tersembunyi untuk melawan. Tidak ada masalah dengan Spectral Soul, sepertinya kegelisahanku tidak berasal dari sini. Lalu dari mana asalnya? Tunggu, mungkinkah? Ekspresi Peri Ziwei tiba-tiba berubah ketika dia meninggalkan formasi abadi, saat dia memikirkan seseorang. Dia segera berangkat tanpa ragu-ragu, secara pribadi keluar dari pengadilan surgawi dan tiba di sebuah lembah tanpa nama di benua tengah. Lembah itu subur dan hijau, dan memiliki air terjun. Duke Long telah membangun sebuah gua di samping air terjun, dengan sepenuh hati mengajari dan menjaga Feng Jinhuang. Feng Jinhuang, jika ada yang bisa membuat Peri Ziwei merasa gelisah, mungkin itu adalah benih mimpi besar ini. Air terjun itu jatuh, menderu dan menciptakan kabut tebal. Alam mimpi yang pekat terlihat di hadapannya, di mana Feng Jinhuang muda sedang duduk dengan mata tertutup di atas sebuah batu raksasa. Kulitnya seputih salju, sikapnya anggun dan bermartabat. Seorang Dewa Gu yang auranya sangat terbatas, dengan sepasang tanduk naga spiral di dahinya dan tubuh yang tegap, diam-diam berdiri di samping seperti pilar raksasa, mengamati Feng Jinhuang. Duke Long Senior, Peri Ziwei diam-diam mendekat dan membungkuk memberi salam. Duke Long mengangguk, mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat kepada Peri Ziwei untuk tetap diam. Pada saat berikutnya, Feng Jinhuang tiba-tiba membuka matanya, mengeluarkan suara lembut seperti tangisan bayi Phoenix. Dia kemudian dengan ringan mengarahkan jari telunjuknya ke alam mimpi dan mengaktifkan jurus pamungkas. Wus, sebuah suara lembut bergema, cahaya putih melesat ke alam mimpi. Alam mimpi tiba-tiba membeku, lalu dengan suara yang pecah, seperti cermin yang pecah, alam mimpi itu hancur berkeping-keping, berhamburan kemana-mana. Aku berhasil belajar menghancurkan mimpi. Feng Jinhuang mengangkat tangannya, berseru kegirangan. Adipati Long mengangguk dengan ekspresi puas.
Mata peri Ziwei tanpa sadar memperlihatkan keterkejutannya, kemajuan Feng Jinhuang dalam jalur mimpi jauh melampaui harapannya. Setiap gerakan mematikan dari jalur lama, bahkan jika itu adalah level peringkat 9, atau bahkan jika itu adalah rumah gua abadi peringkat 9, seperti batu yang dilemparkan ke laut di alam mimpi, tidak dapat melakukan apapun terhadap alam mimpi. Namun siapa yang mengira gerakan mematikan Feng Jinhuang, menghancurkan mimpi, sebenarnya dapat efektif melawan alam mimpi. Huang kamu telah berlatih selama hampir sehari sekarang, pergilah beristirahat. Adipati Long menatap Feng Jinhuang dengan ramah, tidak ada jejak kekuatannya yang mengerikan ketika dia mengamuk di medan perang dan menangkap jiwa hantu. Baik, Tuan. Feng Jinhuang tahu peri Ziwei dan Adipati Long memiliki sesuatu untuk didiskusikan, jadi dia dengan patuh pergi. Setelah Feng Jinhuang pergi jauh, dan ketika hanya dia dan peri Ziwei yang tersisa, Duke Long berbicara, apa alasanmu datang ke sini? Hanya saja aku merasa tidak nyaman, tetapi tidak dapat menemukan alasannya. Peri Ziwei berkata dengan jujur. Duke Long segera mengerutkan kening, dengan pencapaian jalur kebijaksanaanmu, perasaan tidak nyaman adalah masalah besar, tetapi kamu tidak dapat menemukan penyebabnya. Peri Ziwei mengangguk, aku telah menyimpulkan Fang Yuan dan juga memeriksa jiwa spektral, tetapi masih tidak dapat melepaskan kegelisahan ini, jadi aku datang ke sini untuk melihatnya. Duke Long tersenyum, karena kamu di sini, apa pendapatmu tentang tempat ini? Peri Ziwei juga tersenyum, saya terlalu cemas, dengan ajaran senior Duke Long, kemajuan Feng Jinhuang benar-benar di luar imajinasi. Duke Long menggelengkan kepalanya, saya tidak memiliki dasar apapun dalam jalur mimpi. Huang mampu mencapai prestasi seperti itu semua karena bakat dan kecerdasannya sendiri. Saya hanya menjaganya, untuk mencegah kecelakaan apapun dalam kultivasinya. Mata peri Ziwei berbinar, memuji dengan tulus, anak ini benar-benar harapan bagi pengadilan surgawi untuk menyatukan 5 wilayah. Duke Long menganggukkan kepalanya saat cahaya berkedip di matanya, saya tahu dari mana datangnya kegelisahan Anda. Oh, tolong jelaskan keraguan saya, Tuan Duke Long. Pencapaian jalur kebijaksanaan saya jauh lebih rendah daripada Anda, tetapi hanya ada beberapa kemungkinan sumber kegelisahan. Karena bukan Fang Yuan, Spectral Soul, atau Feng Jinhuang, maka yang tersisa hanyalah Red Lotus. Red Lotus Demon Venerable. Mata peri Ziwei langsung berbinar, Anda berbicara tentang warisan sejati Red Lotus. 3 Demon Venerable menyerang pengadilan surgawi, tetapi hanya Red Lotus Demon Venerable yang hampir menghancurkan Gu Immortal Takdir. Bahkan orang luar dapat menyadari sifat Red Lotus yang tidak menyerah, mungkin, melalui warisan sejati yang ditinggalkan oleh Red Lotus Demon Venerable, dia ingin pewaris itu menghancurkan Gu Immortal Takdir sepenuhnya. Bagaimana kemajuan dalam pencarian warisan sejati Red Lotus? Duke Long bertanya. Peri Ziwei berkata, paviliun masa kini dan masa lalu telah berada di sungai waktu selama ini. Selama Fang Yuan masuk, kita pasti akan tahu. Eternalia hampir selesai dan akan memasuki sungai waktu setelah beberapa hari untuk mencari warisan sejati Red Lotus bersama dengan Present and Past Pavilion. Aku masih berencana untuk membangun Triautum Yellow Crane Platform dan Shark Flow Lever. Dengan 4 rumah Gu Immortal jalur waktu ini, tidak peduli seberapa besar Fang Yuan telah tumbuh, dia akan benar-benar gagal di depan penghalang yang tidak dapat dilewati ini. Seberkas sinar fajar yang bagaikan mimpi, cerah dan segar, terus berputar di atas telapak tangan klon jalur waktu Fang Yuan. Di sekeliling Fang Yuan, Ying Wuxie dan yang lainnya sudah siap dan siaga. Mari kita mulai, kata Fang Yuan. Aura cacing Gu tiba-tiba bangkit dari tubuhnya saat esensi abadinya terkuras dengan cepat, spiral cahaya fajar material abadi peringkat 8 tiba-tiba meledak, menutupi ratusan li di sekitarnya. Hampir pada saat yang sama, Ying Wuxie dan yang lainnya mulai bekerja, membatasi spiral cahaya fajar ini dan tidak membiarkannya menyebar lebih jauh. Spiral cahaya fajar sangat lentur, menyebar ke sekeliling. Meskipun kilaunya tidak lagi setransparan gelombang air, Fang Yuan masih bisa merasakan angin sepoi-sepoi dari spiral di area tengah. Fang Yuan melihat bahwa para abadi sekte bayangan telah menstabilkan situasi, dan mengeluarkan bagian kedua dari spiral cahaya fajar, menggunakannya dengan cara yang sama. Gumpalan spiral cahaya fajar meletus, mematikan ratusan li di sekitarnya dengan bayangan ilusi yang terus-menerus berkedip. Pada saat ini, Fang Yuan mengeluarkan 7 harta karun air. Air ini berwarna abu-abu polos.
Semua jenis benjolan padat yang seperti emas, perak, mutiara, permata, giok, dan batu akik terbentuk secara alami di dalam air. Namun saat benjolan padat ini diekstraksi dari air tujuh harta, mereka akan berubah menjadi air tujuh harta dan terciprat ke bawah. Klon jalur waktu mengangkat sebagian air tujuh harta di atas kepalanya. Klon jalur waktu hanya dapat bertindak sebagai pendukung dalam langkah selanjutnya ini. Tubuh utama Fang Yuan harus mengambil peran utama. Alasannya adalah bahwa klon jalur waktu Fang Yuan hanya peringkat 6, sehingga tidak dapat memikul tanggung jawab ini. Indra ketuhanan tubuh utama Fang Yuan telah menutupi tempat ini, dan dapat segera merasakan jika ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, Fang Yuan mengaktifkan metodenya, esensi abadi terkuras dengan cepat. Cahaya putih mendarat di air tujuh harta dengan cepat mulai menggelegak dan mendidih, dengan gelembung yang tak terhitung jumlahnya naik ke permukaan. Benjolan padat di air tujuh harta seperti salju yang bertemu matahari yang panas, mereka mencair dengan cepat pada tingkat yang terlihat. Volume air tujuh harta terus mengembang, dan segera, semua benjolan padat itu menghilang. Setelah memurnikan air tujuh harta, cahaya aneh lainnya melesat ke dalam air tujuh harta. Air tujuh harta dengan cepat berubah menjadi balok es, udara dingin menyebar darinya, dengan cepat menelan klon jalur waktu Fang Yuan sebelum menyebar ke sekitarnya, meliputi tepat 100 li. Ketika Ying Wuxie dan yang lainnya melihat ini, mereka dengan cepat melemparkan giok 8 bagian di tangan mereka ke dalam kabut tebal. Semuanya berjalan lancar. Beberapa hari kemudian di celah abadi yang berdaulat, suara gemuruh bergema di area ini saat kolam besar sepanjang 100 li terbentuk sepenuhnya. Ini adalah kolam esensi tahun peringkat 8 milikku. Karena persiapan yang cukup dan keuntungan dari keberuntungannya, Fang Yuan berhasil membangun kolam esensi tahun ini pada percobaan pertamanya. Fang Yuan dengan hati-hati memeriksanya berulang kali dan memastikan tidak ada kekurangan sebelum dia mengaktifkan metode jalur waktu untuk menarik anak sungai dari sungai waktu. Di setiap dunia celah abadi, selama waktu berlalu di dalamnya, pasti akan ada anak sungai dari sungai waktu. Anak sungai dari sungai waktu biasanya tidak terlihat, hanya dapat ditargetkan menggunakan metode jalur waktu khusus. Gelembung-gelembung, anak sungai dari sungai waktu di celah abadi yang berdaulat jauh lebih lebar dan cepat daripada di celah abadi biasa. Anak sungai itu mengalir ke kolam esensi tahun dengan lancar dan mengalir keluar dari ujung lain kolam esensi tahun. Namun, anak sungai dari sungai waktu yang mengalir keluar tipis seperti sungai kecil, tidak lagi deras seperti sebelumnya. Permukaan air kolam esensi tahun mulai naik perlahan. Dalam kurun waktu berikutnya, aliran waktu seluruh lubang abadi berdaulat akan terus melambat. Anak sungai-sungai waktu yang mengalir keluar akan dikembalikan ke keadaan sebelumnya ketika kolam esensi tahun terisi penuh, aliran waktu di lubang abadi berdaulat juga akan dipulihkan selanjutnya. Kolam esensi tahun berhasil dibangun, klon jalur waktu Fang Yuan dan para abadi sekte bayangan kelelahan. Mereka telah mencurahkan seluruh energi dan konsentrasi mereka ke dalam tugas ini, tanpa istirahat selama beberapa hari. Mereka juga telah menghabiskan banyak esensi abadi. Indra ketuhanan tubuh utama, Fang Yuan masih tinggal untuk mengamatinya sementara yang lain pergi untuk beristirahat. Metode jalur waktu Fang Yuan secara bertahap kehilangan efeknya, kolam esensi tahun dan anak sungai-sungai waktu juga menjadi semakin redup sampai mereka benar-benar menghilang setelah beberapa saat, tersembunyi dalam lubang abadi berdaulat. Kolam esensi tahun agak istimewa, telah menyatu dengan anak sungai-sungai waktu sehingga juga tersembunyi. Itu bukan hanya titik sumber daya, tetapi juga memiliki efek seperti bendungan. Misalnya, menguras air kolam esensi tahun atau mengumpulkan air di dalamnya dapat menyebabkan perubahan dalam laju waktu bukaan abadi yang berdaulat. Meskipun Fang Yuan memiliki jurus pembunuh abadi seperti hari berlalu seperti tahun dan seterusnya, jurus-jurus ini menghabiskan esensi abadi dan setiap kali digunakan, jurus-jurus itu tidak akan lagi berpengaruh pada anak sungai-sungai waktu untuk jangka waktu tertentu. Namun dengan kumpulan esensi tahunan, ini menjadi jauh lebih mudah. Banyak Dewa Gu, bahkan jika mereka tidak mengolah jalur waktu, akan membangun kumpulan esensi semacam ini di bukaan abadi mereka untuk mengubah laju waktu bukaan abadi mereka. Tentu saja, mereka terutama membangun kumpulan esensi tahun peringkat 6 atau peringkat 7, dan bukan kumpulan esensi tahun peringkat 8 seperti Fang Yuan. Biaya kumpulan esensi tahun peringkat 8 sangat besar, membutuhkan investasi besar, dan juga membutuhkan metode jalur formasi.
Itu pada dasarnya adalah formasi Gu abadi. Beruntunglah bahwa level pencapaian jalur formasi Fang Yuan berada di Grandmaster, dan dapat menggunakan tanda Dao dalam material abadi untuk membuat formasi abadi. Binatang buas tahun mulai melolong ke girangan. Ketinggian air kolam esensi tahun masih rendah, hanya sejumlah kecil binatang buas tingkat terpencil yang merasakannya dan menyelam ke dalamnya. Mereka lahir di sungai waktu, tumbuh dan juga mati di dalamnya. Lingkungan yang paling cocok untuk mereka juga adalah sungai waktu. Dan kolam esensi tahun meniru lingkungan sungai waktu, tidak mengherankan binatang buas tahun ini gembira. Mengikuti aliran air anak sungai-sungai waktu yang terus-menerus, kolam esensi tahun perlahan-lahan meluas. Baik itu cahaya fajar spiral, air 7 harta, atau giok 8 bagian, semuanya memiliki daya regang yang sangat baik dan juga menyatu menjadi satu, sehingga tidak akan hancur sendiri. Ketika kolam esensi tahun terisi penuh, kolam esensi tahun peringkat 8 ini akan meluas hingga panjang 10.000 li yang mengerikan. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa itu tersembunyi dalam-dalam dan seperti ilusi, tidak menempati ruang apapun di celah abadi yang berdaulat. Kolam esensi tahun seperti dunia kecil yang independen tempat Fang Yuan dapat membangun rantai makanan, itu tidak ada hubungannya dengan celah abadi yang berdaulat. Yang paling membuat Fang Yuan puas adalah kolam esensi tahun dapat menahan binatang buas tahun, membuat mereka hanya bergerak di dalam kolam esensi dan tidak bisa keluar. Dengan karakteristik ini, Fang Yuan dapat menampung lebih banyak binatang buas tahun, dan binatang buas tahun itu bisa benar-benar liar, seperti binatang buas tahun purba. Fang Yuan saat ini hanya dapat mengendalikan 7 binatang buas tahun purba. Jika salah satu dari binatang buas tahun purba ini terbunuh dalam pertempuran, Fang Yuan tidak dapat menggantikan mereka. Namun, jika kolam esensi tahun memiliki binatang buas liar tahun purba lainnya, saat Fang Yuan kehilangan 1 atau 2 binatang buas tahun purba, ia dapat memperbudak binatang buas liar tahun purba untuk sementara waktu guna mengisi kembali pasukannya. Ini akan sangat membantu rencananya di sungai waktu. Setelah masa pemulihan ini, luka-luka tubuh utama Fang Yuan telah sembuh total. Sudah waktunya untuk memisahkan jiwa dan tubuh para dewa Gu ini, lalu mencari jiwa mereka satu persatu. Pada saat yang sama, Fang Yuan tidak berhenti memeras pasukan jalur lurus perbatasan selatan. Namun, ia menghadapi perlawanan yang kuat kali ini. Pasukan jalur lurus perbatasan selatan telah bersatu untuk melawan Fang Yuan. Biaya kolam esensi tahun terlalu tinggi, pemerasan Fang Yuan sebelumnya telah membuat pasukan ini berdarah. Fang Yuan terus meminta jalur lurus perbatasan selatan untuk menunjukkan ketulusan mereka, sementara ia sendiri tidak menunjukkan ketulusan apapun. Jalur lurus perbatasan selatan diam-diam merenungkan hal ini, memutuskan untuk bersatu dan bersama-sama menekan Fang Yuan untuk memaksanya menyerah. Beberapa hari kemudian, jika kau tidak menunjukkan ketulusanmu, jalan lurus perbatasan selatan kami tidak akan memberimu sumber daya lagi. Seorang dewa Gu klan Sang dipilih untuk mewakili seluruh jalan lurus perbatasan selatan untuk bernegosiasi dengan Fang Yuan. Kata-katanya dengan cepat berubah, semua klan kami di perbatasan selatan telah menunjukkan ketulusan kami, sekarang giliranmu untuk menunjukkan ketulusanmu. Hanya dengan begitu kita dapat berdiskusi lebih lanjut, jika tidak, bahkan jika kau membunuh Dewa Gu itu, kami tidak akan berkompromi. Fang Yuan mencibir, ketulusan apa yang kau inginkan dariku? Membebaskan sebagian sandera. Dewa Gu klan Sang dengan cepat menjawab, kami tidak akan membuat tuntutan berlebihan untuk meminta para sandera segera. Kami dapat bergerak selangkah demi selangkah, misalnya, Dewa Gu. Kau tidak membutuhkan banyak Dewa Gu, kau dapat mengembalikan Dewa Gu ini kepada kami terlebih dahulu, dan sebagai imbalannya, kami akan memberimu sumber daya kultivasi yang kau butuhkan. Jalan lurus perbatasan selatan bukanlah orang bodoh. Jika mereka meminta Fang Yuan untuk membebaskan sebagian sandera, maka klan jalur lurus yang mendapatkan kembali keabadian mereka mungkin tidak akan berusaha keras dalam negosiasi berikutnya. Jadi mereka lebih suka mulai tawar-menawar dengan Fang Yuan mulai dari Gu abadi, lalu sumber daya bukaan abadi, tubuh fisik Gu abadi, dan terakhir jiwa Gu abadi. Dengan cara ini, jalur lurus perbatasan selatan dapat bersatu, maju dan mundur bersama, kau ingin mendapatkan kembali Gu abadi. Mustahil, Fang Yuan tertawa dingin, Gu abadi itu unik. Mereka adalah satu-satunya di dunia. Fang Yuan memilikinya berarti orang lain tidak dapat memilikinya, sehingga nilainya tak ternilai. Meskipun Fang Yuan pernah menjual Gu abadi untuk membeli sejumlah besar binatang elang,
saat itu dia dalam bahaya besar dan tidak punya pilihan selain melakukannya. Fang Yuan memiliki jurus pembunuh dan resep Gu abadi yang tak terhitung jumlahnya, dia dapat menggunakan hampir semua Gu abadi. Masalahnya adalah beban makan. Fang Yuan pada dasarnya telah memecahkan masalah ini untuk Gu abadinya. Namun sekarang, ada penambahan sejumlah besar Gu abadi. Namun, sumber makanan untuk Gu abadi ini hampir semuanya ada di tubuh Gu abadi masing-masing. Para ahli Gu abadi ini adalah kartu truf dari klan mereka masing-masing dan memiliki fondasi yang kuat. Bagaimana mungkin mereka tidak dapat memberi makan cacing Gu mereka sendiri? Itu karena mereka dapat menyediakan makanan untuk Gu abadi mereka sendiri sehingga kekuatan pertempuran mereka stabil, mereka menikmati kemuliaan tanpa batas. Saat ini, Fang Yuan memang tidak bisa menggunakan banyak Gu abadi, tetapi bagaimana dengan masa depan? Masa depan tidak pasti. Dalam pertempuran Gunung Yitian, Fang Yuan dapat membalikkan keadaan bukan hanya karena bimbingan kehendak surga konstelasi bintang, kunci pentingnya adalah bahwa ia memiliki Gu abadi jiwa yang dapat berubah. Tanpa Gu abadi peringkat 7 yang sederhana ini, Fang Yuan pasti sudah mati. Sekte bayangan akan berhasil menentang surga. Perbedaan antara memiliki Gu abadi dan tidak memilikinya sama berbedanya dengan langit dan bumi. Siapa yang bisa mengatakan apakah, di masa depan, salah satu Gu abadi ini mungkin dapat membantu Fang Yuan membalikkan keadaan seperti Gu abadi jiwa yang dapat berubah. Belum lagi jika Fang Yuan menjual Gu abadi ini, seseorang mungkin akan melakukan comeback yang tak terbayangkan seperti Fang Yuan di pertempuran Gunung Yitian. Fang Yuan menolak usulan untuk bertransaksi dengan Gu abadi tanpa ragu-ragu. Gu abadi klan Sang tidak marah, lalu bagaimana dengan menukar Gu? Usulan baru ini menarik minat Fang Yuan. Jalan lurus perbatasan selatan ingin memulihkan kerugian mereka sebanyak mungkin. Semua orang tahu kekejaman Fang Yuan dan bahwa ia dapat dengan mudah membunuh para sandera, jadi mereka bersiap untuk yang terburuk. Gu abadi yang ada pada tawanan itu sangat berharga bagi masing-masing klan. Ini karena mereka tahu metode penggunaannya. Banyak Gu abadi yang bahkan telah diambil dari penyimpanan klan. Klan itu juga memiliki jurus pamungkas masing-masing. Banyak jurus pamungkas bahkan merupakan metode kartu truf mereka yang akan sulit digunakan tanpa Gu abadi yang sesuai. Karena itu, pasukan jalur lurus perbatasan selatan bersedia menyerahkan beberapa Gu abadi dalam penyimpanan mereka, karena Gu abadi ini tidak memiliki nilai yang terlalu tinggi bagi mereka. Akan lebih baik bagi mereka untuk menggunakan Gu abadi ini untuk ditukar dengan Gu abadi di tangan Fang Yuan. Fang Yuan merenung sejenak, kesepakatan ini menguntungkan kedua belah pihak, dan juga sangat bermanfaat baginya. Gu abadi yang tidak dapat digunakan oleh klan perbatasan selatan dan kurang bernilai bagi mereka bisa jadi sangat penting bagi Fang Yuan. Kau menarik perhatianku, tapi cacing Gu apa yang bisa dikeluarkan klanmu? Tanya Fang Yuan. Gu abadi klan Sang telah bersiap untuk ini, segera mengirim daftar ke Fang Yuan melalui surga kuning harta karun. Siapa yang tahu bahwa setelah Fang Yuan menerima daftar itu, dia berkata, aku perlu melihat daftar ini dengan benar. Aku juga punya daftar di sini yang akan kukirim ke klanmu masing-masing. Fang Yuan, aku sudah mengatakannya, kecuali kau menunjukkan ketulusanmu, jalur lurus perbatasan selatan kita tidak akan diperas olehmu lagi. Nada bicara Gu abadi klan Sang segera berubah. Fang Yuan tersenyum, jalan lurus perbatasan selatanmu ingin menukar Gu abadi, tentu saja. Namun syaratku adalah kau harus terlebih dahulu mengirimkan material abadi dalam daftarku kepadaku. Baru setelah itu kau akan memiliki kualifikasi untuk melakukan pertukaran. Petik 2. Fang Yuan, jangan terlalu berlebihan. Jika kau bertindak seperti ini, kita tidak akan melanjutkan diskusi kita. Hehehe, Fang Yuan tertawa, Gu abadi klan Sang yang saat ini kutangkap adalah Sang Huzang, kan? Menurutmu apa yang akan terjadi jika aku menjualnya kepada Fu Shengxian? Gu abadi klan Sang langsung tercengang. Fu Shengxian adalah Gu abadi jalur iblis tingkat 7 dari perbatasan selatan yang memiliki kebencian mendalam terhadap Sang Huzang. Lebih dari sekali, ia telah menyatakan bahwa jika Sang Huzang berakhir di tangannya, ia akan menguliti kulitnya dan merobek uratnya sebelum menghancurkan tulangnya menjadi abu. Aku yakin Fu Shengxian pasti akan sangat tertarik untuk membeli Sang Huzang. Fang Yuan berkata dengan nada santai. Fang Yuan, beraninya kau. Gu abadi klan Sang meledak dalam kemarahan. Haha, apa yang tidak berani kulakukan? Fang Yuan membalas, aku bahkan berani menyinggung pengadilan surgawi.
mengapa aku harus takut pada klan Sangmu? Kau, Dewa Gu klan Sang tidak dapat menahan amarahnya atas tanggapan Fang Yuan. Fang Yuan melanjutkan, jangan terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri, kamu hanyalah seseorang yang dipilih untuk bernegosiasi denganku. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat mewakili seluruh jalan lurus perbatasan selatan? Biar aku berikan contoh lain, Luo Fei dari klan Luo juga termasuk di antara para tawanan. Bagaimana jika aku merobek semua pakaiannya dan melemparkannya ke dalam lubang pembuangan? Atau bagaimana jika aku melemparkannya ke dalam sekelompok kera raksasa yang sedang birahi, dan menggunakan jalur informasi Gu untuk merekam setiap adegan, lalu menjualnya di surga kuning harta karun? Gu abadi dari klan Sang menggertakkan giginya, rasa jijik yang mendalam melintas di matanya. Fang Yuan, kamu adalah iblis yang terkenal, penguasa sungai arus balik, pewaris teratai merah, jiwa spektral, dan banyak warisan lainnya. Namamu terkenal di seluruh dunia, bagaimana mungkin kamu begitu tidak tahu malu dan hina? Tidak, kamu salah. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, aku tidak hina, tetapi sikapmu tidak benar. Kau telah mencoba memprovokasiku, bahkan mencoba membuat perpecahan antara aku dan klan lain dengan mengatakan kata-kata buruk tentang mereka, seperti bagaimana klan Luo mengutukku dan ingin berkomplot melawanku. Aku percaya kata-katamu, jadi aku membalas dendam terhadap klan Luo. Dewa Gu klan Sang tidak dapat mengatakan sepatah kata pun, seluruh tubuhnya gemetar, wajahnya memucat dan keringat dingin mulai menetes dari dahinya. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, sekarang, kau masih berpikir kau dapat mewakili seluruh jalan lurus perbatasan selatan. Setelah beberapa saat, Dewa Gu klan Sang berkata dengan ekspresi lelah, baiklah, kau menang, Fang Yuan. Aku akan membawa kembali daftarmu, tetapi aku tidak dapat menjamin tanggapan mereka. Fang Yuan tertawa, aku tidak butuh jaminanmu, kau juga tidak punya kualifikasi untuk memberiku jaminan. Bahkan jika kau bisa, aku tidak akan percaya padamu. Kembalilah. Kau bisa memutarbalikkan kata-kataku dan menambah bahan bakar ke dalam api saat kau menyampaikan pesan itu kepada mereka. Oh, benar juga, aku butuh jawaban yang memuaskan dalam waktu 3 hari. Jika tidak, aku akan menjual Sang Huzang terlebih dahulu kepada Fu Shengxian. Dewa abadi klan Sang langsung panik, Fang Yuan, kau tidak bisa melakukan ini. Aku bisa mewakili klan Sang untuk berdiskusi denganmu sekarang juga secara pribadi. Aku menolak. Fang Yuan, sialan. Dewa abadi klan Sang kehilangan kontak dengan Fang Yuan, urat-urat nadinya menyembul dari dahinya dan berdenyut seperti kilat. Sebelum batas waktu 3 hari tercapai, jalur lurus perbatasan selatan menyerahkan semua materi dalam daftar Fang Yuan. Dengan sandera di tangan, Fang Yuan memiliki inisiatif yang terlalu besar. Dia tidak perlu menggunakan metode apapun dan hanya perlu memainkan beberapa trik tercela untuk menghancurkan reputasi puluhan ribu tahun yang dimiliki oleh jalan lurus perbatasan selatan, membuat mereka menjadi bahan tertawaan terbesar di mata setiap Gu Immortal. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tentu saja ada kasus di mana Dewa Gu jalur lurus jatuh ke tangan jalur iblis. Namun, beberapa Dewa Gu jalur iblis ini tidak segila Fang Yuan, sementara sebagian besar dari mereka tidak memiliki metode jalur kebijaksanaan Fang Yuan. Dewa Gu jalur kebijaksanaan jarang, bahkan jika pasukan jalur lurus perbatasan selatan tidak memiliki Dewa Gu jalur kebijaksanaan di klan mereka sendiri, mereka dapat mengandalkan hubungan untuk mendapatkan bantuan dari ahli jalur kebijaksanaan yang hebat. Namun, ketika menyangkut Fang Yuan sendiri mengolah jalur kebijaksanaan dan jurus pembunuh kaisar Yamannya bahkan dapat bertahan melawan deduksi peri Ziwei. Ketika dia menyembunyikan dirinya, jalur lurus perbatasan selatan tidak dapat menemukan lokasinya. Yang lebih penting, Fang Yuan memiliki kekuatan tempur untuk melawan peringkat 8, sifatnya kejam dan dia sangat licik. Pilihan lain apa yang dimiliki jalur lurus perbatasan selatan selain menerima persyaratan Fang Yuan? Tentu saja, ini karena pemerasan Fang Yuan belum mencapai garis bawah jalur lurus perbatasan selatan. Jika benar-benar mencapai batas mereka, jalan lurus perbatasan selatan sama sekali tidak akan begitu baik. Fang Yuan, kita bisa bicara dengan baik sekarang, kan? Gu Immortal klan Sang sebelumnya menemukan Fang Yuan sekali lagi. Fang Yuan tersenyum, apakah kamu benar-benar tidak populer sehingga kamu masih melakukan pekerjaan yang merepotkan ini? Wajah Gu Immortal klan Sang muram. Seperti yang dikatakan Fang Yuan, tugas ini merusak reputasinya, tetapi apa yang bisa dia lakukan?
Dia tidak punya pilihan selain muncul, tetua tertinggi pertama klan. Sang secara pribadi telah menyebutkan namanya. Mari langsung ke intinya. Kami telah memenuhi persyaratanmu. Sekarang, sebelum dia selesai berbicara, Fang Yuan menyela. Sekarang giliranku untuk menunjukkan ketulusan. Di sini, apa ini? Fang Yuan tersenyum, ini adalah Gufana jalur informasi untuk klan Yi. Aku telah menggunakan beberapa metode jalur darah untuk membuatnya, jadi hanya Gu Immortal klan Yi yang dapat menyempurnakannya. Bahkan jika orang lain mencoba menyempurnakannya, itu akan berakhir dengan kegagalan. Bahkan jika mereka menggunakan beberapa metode untuk menyempurnakannya, mereka tidak akan menerima pesanku yang sebenarnya. Ini, tidak ada pertanyaan lagi, ambil kembali dan kau akan tahu. Fang Yuan, sialan, dia pergi lagi. Klan Sang Gu Immortal tertahan, dia hanya bisa menyerahkan cacing Gu ini seperti yang dikatakan Fang Yuan. Klan Yi memurnikannya, mendapatkan alamat. Mereka khawatir ini adalah jebakan Fang Yuan lainnya, jadi mereka mengumpulkan klan lain dan bergerak bersama. Di lokasi itu, mereka melihat Gu Immortal Yi Yang. Yi Yang, ini Yi Yang klanku. Ya ampun, bajingan Fang Yuan ini benar-benar melepaskan seorang sandera. Dalam sekejap, para dewa abadi perbatasan selatan terkejut dan gembira, sementara juga tidak dapat mempercayai ini. Tunggu sebentar, jangan terlalu cepat senang. Mungkin ada masalah dengan Yi Yang ini. Tanpa perlu diingatkan oleh klan lain, klan Yi sudah mulai melakukan pemeriksaan menyeluruh. Hasil akhirnya adalah ini memang Yi Yang dan bukan penyamaran Fang Yuan. Hanya saja ini bukan Yi Yang yang lengkap, tetapi hanya tubuhnya. Jiwa Yi Yang masih ada di tangan Fang Yuan. Tindakan Fang Yuan membuat para dewa abadi perbatasan selatan melihat harapan untuk menebus para tawanan. Dalam pertemuan berikutnya, Fang Yuan secara langsung mengakui, saya melepaskan tubuh Yi Yang sehingga saya dapat memperoleh lebih banyak manfaat. Siapa yang bisa mengatakan bahwa saya tidak dapat memenjarakan kalian semua di masa depan, jadi saya tidak dapat merusak reputasi saya, bukan? Jangan khawatir, selama kalian dapat membayar harganya, saya akan melepaskan semua tawanan. Bajingan ini Fang Yuan, jalan lurus perbatasan selatan tidak tahu bagaimana mereka harus menanggapi. Para dewa merasakan perasaan campur aduk, mereka senang melihat harapan untuk menebus para sandera, tetapi merasa jijik, marah, benci, dan tidak berdaya terhadap Fang Yuan, termasuk sedikit kegelisahan dan ketakutan. Fang Yuan dapat muncul dan menghilang secara tak terduga, ia memiliki kemampuan untuk memenjarakan satu-satunya dewa Gu jalur lurus. Selama ia berhasil, ia dapat melarikan diri ke jarak yang sangat jauh sekali dan jalur lurus perbatasan selatan tidak akan dapat menemukan lokasinya. Seluruh jalur lurus perbatasan selatan terancam oleh Fang Yuan, bahkan Dewa Gu peringkat 8 merasa waspada. Bahkan mereka tidak merasa aman terhadap Fang Yuan, Xia Cha adalah contoh terbaik. Kata-kata Fang Yuan membuat jalur lurus perbatasan selatan marah dan waspada, tetapi dia telah mencapai tujuannya untuk membujuk mereka. Meskipun kejujuran ini menyebabkan jalur lurus perbatasan selatan merasa lebih benci terhadap Fang Yuan, mereka memilih untuk percaya pada ketulusan Fang Yuan. Bahkan, mereka bersedia percaya pada ketulusan ini, karena kehilangan seorang Dewa Gu akan menjadi kerugian yang lebih besar bagi mereka. Tidak masalah jika itu adalah Dewa Gu peringkat 6 dengan kemampuan biasa. Masalahnya, para tawanan adalah ahli peringkat 7, kartu truf dari klan mereka masing-masing. Xia Cha dari klan Xia bahkan adalah tetua tertinggi pertamanya. Kehilangan ahli seperti itu akan sangat memengaruhi seluruh klan. Rumah Afinitas Roh pernah kehilangan Feng Jiuge, poin sumber dayanya. Segera didambakan oleh sekte kuno di sekitarnya, dan mereka berada di bawah tekanan besar. 10 sekte kuno besar memiliki atasan yang sama, pengadilan surgawi. Hubungan mereka jauh lebih dekat daripada jalur lurus perbatasan selatan, tetapi situasi ini terjadi bahkan saat itu. Jika pasukan jalur lurus perbatasan selatan berakhir dalam situasi seperti itu, keadaan mereka pasti akan lebih buruk. Biarlah jika setiap klan jalur lurus perbatasan selatan kehilangan dewa abadi ini. Yang membuat mereka diam-diam khawatir adalah Fang Yuan membunuh beberapa dan melepaskan beberapa. Urat-urat bumi bergejolak, semua jenis material abadi dan dewa abadi liar muncul tanpa henti. Itu telah menyebabkan setiap pasukan perbatasan selatan saling bertarung. Mereka hampir sampai pada titik membunuh untuk mendapatkan sumber daya ini. Ada banyak kekuatan individu di jalur lurus perbatasan selatan,
mereka sudah dipenuhi dengan cukup banyak konflik, dan pergerakan urat-urat bumi ini semakin mengintensifkan konflik ini. Jika Fang Yuan membunuh beberapa dan melepaskan beberapa, tidak diragukan lagi bahwa keseimbangan awal antara pasukan jalur lurus akan rusak, seluruh situasi perbatasan selatan akan sekali lagi tidak stabil. Pasukan jalur lurus perbatasan selatan membiarkan diri mereka diperas oleh Fang Yuan, apakah itu hanya karena mereka takut padanya atau karena mereka khawatir tentang para tawanan? Tidak sesederhana itu, mereka juga khawatir tentang diri mereka sendiri. Siapapun yang dilepaskan atau dibunuh Fang Yuan dapat mengubah seluruh situasi perbatasan selatan. Mereka memang takut pada Fang Yuan meskipun mereka tidak mengakuinya. Namun, mereka bahkan lebih waspada satu sama lain. Fang Yuan dapat dengan jelas melihat ketegangan politik ini, dan dengan demikian mampu memeras jalan lurus perbatasan selatan tanpa ampun. Jalan yang benar berwibawa, tetapi sama sekali tidak ambigu saat mengambil tindakan. Suku Hei di dataran utara adalah contoh yang sangat baik. Suku Hei melemah, dan dengan alasan menyembunyikan pelaku penghancuran bangunan 88 yang sejati, suku itu langsung dikepung oleh semua suku Huang Jin. Petik 2. Dibandingkan dengan makhluk abadi yang suka berkelana sepertiku, tidak peduli seberapa banyak kita memeras, kita tidak dapat mengambil alih wilayah dan kita juga tidak dapat dengan cepat membangun kekuatan super untuk menduduki wilayah tersebut. Di sisi lain, pasukan jalan yang benar memiliki banyak tenaga kerja dan memiliki naluri untuk berkembang, jadi ancamannya bahkan lebih tinggi. Ngomong-ngomong, ini juga karena ada banyak pasukan perbatasan selatan sementara tidak memiliki pemimpin yang kuat. Jika aku melakukan ini di benua tengah, tidak satu pun dari 10 sekte kuno besar akan memperhatikanku. Perbatasan selatan, gurun barat, dan laut timur dipenuhi oleh banyak kekuatan individu, hanya saja konflik yang paling dalam terjadi di perbatasan selatan karena pergerakan urat bumi pada kurun waktu ini. Sedangkan untuk dataran utara, jejak senyum muncul di wajah Fang Yuan. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, surga panjang umur dataran utara telah muncul ke dunia lebih awal, dan sekarang secara aktif menyatukan seluruh dunia Gu abadi dataran utara. Sebelumnya, rencana ini dihalangi oleh pengadilan surgawi, yang mengetahui pion pengadilan surgawi mana yang menyamar sebagai Fang Yuan untuk membunuh Tuan Awan, menggagalkan rencana surga panjang umur untuk merekrut satu-satunya makhluk abadi dataran utara. Namun belum lama ini, surga panjang umur mengalami titik balik. Itu adalah sekte Langya yang mencari perlindungan. Surga panjang umur menyerap seluruh sekte Langya, terlebih lagi melakukannya dengan publisitas penuh, memberi tahu seluruh dunia bahwa mereka telah mengambil alih Tanah Terberkati Langya, memberikan Tanah Terberkati Langya status yang sama menurut perjanjian sebelumnya antara Yang Mulia Dewa Matahari Raksasa dan leluhur rambut panjang, juga memastikan keselamatan mereka. Tindakan mereka untuk mempromosikan perekrutan pasukan yang kuat ini benar-benar spektakuler. Semua Dewa Gu dari 5 wilayah terguncang. Dewa Gu dari tanah yang diberkati Langya semuanya adalah manusia varian, tetapi Longevity Heaven benar-benar bisa begitu murah hati. Itu berarti perlakuan mereka terhadap Dewa Gu manusia pasti akan lebih baik. Longevity Heaven dengan demikian berhasil membalikkan hati orang-orang, mengubah pola pikir Dewa Gu di seluruh dataran utara. Rencana mereka untuk merekrut Dewa Tunggal berkembang pesat, sama sekali berbeda dari sebelumnya. Ngomong-ngomong, roh tanah Langya bisa mendapatkan bantuan dari Longevity Heaven, mereka benar-benar beruntung. Longevity Heaven secara aktif mengambil tindakan, Northern Plains pasti akan membawa lebih banyak masalah ke benua tengah dalam perang 5 wilayah yang kacau. Sementara klan Xiao dari Gurun Barat dan klan Qi dari perbatasan selatan diam-diam menerima dukungan Fang Yuan. Ini belum semuanya, dalam kurun waktu ini, Fang Yuan terus-menerus menyebutkan ancaman yang dimiliki oleh pengadilan surgawi di surga kuning harta karun, berulang kali menyebutkan masalah pemeran bintang jurus pembunuh dan Gu abadi takdir. Video pertempuran sungai arus balik, pertempuran alam mimpi, pertempuran sekte Langya, semuanya ditampilkan di surga kuning harta karun oleh Fang Yuan, terus diputar berulang-ulang, diam-diam menceritakan cara pengadilan surgawi yang ambisius dan tirani dalam mencampuri 4 wilayah lainnya. Tindakan seperti itu tampaknya tidak mendapat tanggapan. Tetapi Fang Yuan percaya bahwa tidak ada kekuatan super di 4 wilayah lainnya yang tidak membenci tindakan pengadilan surgawi. Mereka hanya menahan diri untuk sementara waktu. 10 sekte kuno besar benua tengah menerima pengadilan surgawi karena mereka adalah subsekte dari pengadilan surgawi, yang didirikan oleh anggota pengadilan surgawi.
Pasukan jalur lurus dataran utara dapat menerima surga panjang umur karena mereka berasal dari garis keturunan yang sama, dan surga panjang umur adalah surga gua leluhur matahari raksasa yang mewakili jalur lurus. Sementara perbatasan selatan, gurun barat, dan laut timur dikendalikan oleh berbagai kekuatan super. Mereka terbiasa menyalahgunakan kekuatan mereka, dan tidak ada dari mereka yang menginginkan kekuatan untuk memerintah mereka. Beberapa hari kemudian, di celah abadi yang berdaulat, jurus pembunuh abadi, pencarian jiwa. Fang Yuan telah merancang jurus pembunuh dengan Gu abadi pencarian jiwa peringkat 7, yang diambil dari Yang Gu, sebagai intinya. Efisiensinya selusin kali lebih tinggi daripada hanya mengaktifkan Gu abadi pencarian jiwa. Di bawah pengaruh jurus pembunuh ini, semua jenis informasi diekstraksi dari jiwa setiap dewa abadi dan dikirim ke pikiran Fang Yuan. Fang Yuan melihat gaya hidup setiap dewa abadi dengan jelas, rahasia dan teknik kultivasi mereka, perselisihan faksi dalam kekuatan masing-masing, penyimpanan rahasia, dan sebagainya. Fang Yuan sudah memiliki pemahaman yang baik tentang perbatasan selatan. Di satu sisi, ada catatan tentang itu di antara warisan sejati Sekte Bayangan, sementara dia juga belajar banyak melalui informasi klan Wu ketika dia menyusup ke mereka sebagai Wu Yihai. Dengan dasar seperti itu, informasi langsung dari banyak dewa Gu ditambahkan, yang selanjutnya memperdalam pemahaman Fang Yuan tentang situasi perbatasan selatan. Bahkan Dewa Gu peringkat 8 seperti Wu Yong dan Qi Kuyu tidak akan memiliki pemahaman terperinci tentang situasi perbatasan selatan. Sepertinya daftar Gu abadi yang mereka berikan kepadaku benar, kecuali mereka menyembunyikan beberapa informasi. Pasukan jalur lurus perbatasan selatan ingin menukar Gu, dan memberikan Fang Yuan daftar Gu abadi mereka. Saat ini, Fang Yuan segera memahami fondasi setiap pasukan dengan mencari jiwa para dewa abadi ini. Dewa abadi peringkat 6 atau peringkat 7 biasa mungkin tidak memiliki informasi seperti itu, tetapi dewa abadi peringkat 7 ini adalah ahli dalam pasukan mereka. Kekuatan berarti otoritas, jadi masing-masing dari mereka adalah inti dari petinggi klan mereka. Fang Yuan tidak terkejut dengan klan yang menyembunyikan informasi. Karena dia tahu bahwa Gu abadi yang tidak disebutkan adalah yang tidak ingin ditukar oleh klan dan yang sangat berharga bagi klan masing-masing. Jika Fang Yuan ingin menukar dengan Gu abadi dalam daftar, itu bisa dilakukan dengan lebih mudah. Bahkan, dia juga ingin menukar Gu. Aku perlu membangun rumah Gu abadi untuk menjadi pangkalanku beristirahat dan memulihkan diri di sungai waktu. Dan, dengan rumah Gu abadi, para abadi Sekte Bayangan juga dapat berpartisipasi dalam pertempuran dan membantuku. Fang Yuan dapat menukar Gu abadi yang tidak dibutuhkannya. Lagi pula, jika jalur lurus perbatasan selatan diperkuat, mereka akan mampu melawan pengadilan surgawi dengan jauh lebih efisien. Tentu saja, Fang Yuan tidak akan menukar Gu abadi yang sangat dibutuhkannya. Gu abadi itu unik, tak ternilai harganya, tetapi yang lebih penting adalah situasi keseluruhannya. Pengadilan surgawi. Formasi abadi bergemuruh keras, Peri Ziwei menatap jiwa spektral sambil memegang ikan naga besi. Adegan-adegan kenangan yang relevan melonjak keluar dari jiwa spektral dan bermain di depan mata Peri Ziwei. Peri Ziwei tersenyum, dengan bagian dari jalur makanan warisan sejati ini, pengadilan surgawi juga dapat menghasilkan ikan naga besi, tembaga, perak, dan emas. Kita dapat mengubah situasi di surga harta karun kuning. Jiwa spektral, kau sudah tamat. Ledakan Gunung Danghun memberimu waktu untuk memperpanjang napas terakhirmu, tetapi sekarang, apa yang dapat kau andalkan? Jiwa spektral terkondensasi menjadi gumpalan, diam seperti benda mati di dalam celah abadi yang berdaulat. Jurus pembunuh abadi, Soul Search. Sebuah kekuatan besar melesat ke arah jiwa Siaca dengan ganas, tetapi jiwa Siaca tiba-tiba bersinar dengan tanda dao jalur waktu yang sepenuhnya menghalangi jurus pembunuh Soul Search milik Fang Yuan. Namun Fang Yuan tidak menyerah, terus menanamkan esensi abadi tanpa henti. Beberapa saat kemudian, seperti sepasang tangan yang mengangkat sudut papan baja yang tersangkut, sebuah celah muncul di tanda dao jalur waktu yang melindungi jiwa Siaca, yang memungkinkan jurus pembunuh Soul Search milik Fang Yuan untuk akhirnya berlaku. Pada saat berikutnya, sejumlah besar informasi diserap dengan rakus oleh Fang Yuan. Namun tanda dao jalur waktu belum mengakui kekalahan. Tanda dao di sekitarnya bergerak untuk mengisi celah tersebut. Seiring berjalannya waktu, celah yang dibuat Fang Yuan setelah begitu banyak upaya sekali lagi diisi dengan tanda dao jalur waktu. Lebih jauh lagi,
kekuatan pertahanan area ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jurus pembunuh Soul Sage milik Fang Yuan dengan demikian berhenti di sini. Xia ini memang layak menjadi dewa abadi peringkat 8, dia memiliki fondasi yang kuat sehingga bahkan jiwanya dilindungi oleh metode pertahanan jalur waktu yang dapat menahan jurus pembunuh pencarian jiwa peringkat 7. Petik 2. Metode pertahanan ini juga memiliki kemampuan pemulihan diri dan serangan balik, sungguh luar biasa. Setelah Fang Yuan mencuri semua dewa abadi dari tawanan abadi perbatasan selatan, dia mengekstraksi jiwa mereka, memisahkan mereka dari tubuh mereka. Pada kondisi ini, ancaman tawanan perbatasan selatan ini telah jatuh ke tingkat yang dapat diabaikan. Saat itulah proses pencarian jiwa mereka tidak lagi memiliki perlindungan tubuh fisik. Jiwa Taiku Zong, Sang Hu Zhang dan yang lainnya tidak terlalu merepotkan Fang Yuan, jadi semua ingatan dan informasi mereka diekstraksi oleh Fang Yuan. Namun, dia mengalami beberapa masalah dengan Yang Ku. Yang Ku adalah ahli peringkat 7 yang terutama mengolah jalur jiwa, jadi dia secara alami memiliki ketahanan yang kuat terhadap metode pencarian jiwa. Yang Ku masih tidak bisa dianggap merepotkan, bahkan yang lebih merepotkan adalah Liu Hao. Gu abadi ruang tetap milik Liu Hao dan gu lainnya dirusak oleh pengadilan surgawi, jadi Fang Yuan tidak dapat memperolehnya. Pengadilan surgawi tentu saja tidak melupakan jiwanya, memasang lapisan metode pertahanan yang kuat padanya. Namun, keduanya tetap ditelusuri jiwanya oleh Fang Yuan pada akhirnya. Jika Gunung Danghun dan Lembah Luopo adalah tanah suci kultivasi jiwa, warisan sejati jiwa spektral milik Fang Yuan tidak diragukan lagi adalah kitab suci jalur jiwa nomor 1. Dengan demikian, Fang Yuan telah mengetahui identitas asli Liu Hao, mata-mata pengadilan surgawi. Namun, jiwa Xia masih yang paling merepotkan. Jiwanya dipenuhi dengan tanda dao jalur waktu yang telah terbentuk menjadi pertahanan ketat yang menghalangi serangan eksternal apapun. Pencarian jiwa Fang Yuan secara alami merupakan jenis serangan dan berbahaya bagi Xia. Fang Yuan mencoba semua metodenya, menggunakan formasi abadi untuk menekan jiwa, memodifikasi jurus pembunuh pencarian jiwa, akhirnya mencapai batas kekuatan jurus pembunuh pencarian jiwa sehingga ia dapat mencari jiwa Xia. Namun pencarian jiwa ini sangat sulit dan tidak berjalan mulus. Fang Yuan seringkali harus menggunakan upaya yang sangat besar sebelum ia dapat membuka celah kecil. Namun celah ini akan ditutupi lagi oleh tanda dao jalur waktu, tidak lama kemudian. Fang Yuan hanya dapat mencari jiwa dalam durasi celah yang terbatas. Setelah durasi ini berlalu, celah tersebut akan ditutup oleh lebih banyak tanda dao jalur waktu daripada sebelumnya, pertahanannya semakin meningkat. Untungnya, tanda dao jalur waktu pada jiwa Xia tidak bertambah, peningkatan tanda dao jalur waktu di celah tersebut berarti hanya ada sedikit tanda dao di area lain. Ini memberi Fang Yuan peluang yang lebih baik untuk serangan berikutnya. Jiwa yang lain sudah digeledah sepenuhnya, hanya jiwa Xia yang tersisa. Fang Yuan terus mengincar jiwa Xia, sambil menggunakan klon jalur waktu untuk masuk ke dalam lubang abadi masing-masing Dewa Gu dengan menggunakan perjalanan dewa tetap. Karena ia telah memperoleh informasi langsung dari pencarian jiwa, Fang Yuan sepenuhnya menyadari pemandangan di dalam lubang abadi Dewa Gu ini. Ia dapat dengan mudah memasuki lubang abadi dengan menggunakan perjalanan dewa tetap. Lebih jauh lagi, Fang Yuan juga menyadari sumber daya apa yang disembunyikan lubang abadi ini. Dalam kultivasi Dewa Gu, lubang abadi merupakan faktor yang sangat penting. Semua dewa perbatasan selatan ini adalah ahli dengan fondasi yang dalam, manajemen lubang abadi mereka secara alami berada pada level yang lebih unggul dengan segala macam hal baik di dalamnya. Namun, Dewa Gu ini akan dilepaskan oleh Fang Yuan. Karena manfaat dari mencaplok lubang abadi mereka dan menyerap tanda dao mereka jauh lebih rendah daripada manfaat dari memeras kekuatan super tersebut. Peningkatan tanda dao membawa peningkatan fondasi serta masa depan yang lebih cerah. Namun, tidak peduli seberapa indah masa depan, itu tidak ada artinya jika ia tidak dapat melewati rintangan saat ini. Kendala saat ini tentu saja adalah takdir Gu, lebih tepatnya, dia harus menghentikan. Pengadilan surgawi memulihkan takdir Gu. Namun Fang Yuan tidak membuat kemajuan dalam hal ini, dia saat ini mampu menghindari pengejaran pengadilan surgawi, tetapi takdir Gu dilindungi di kedalaman pengadilan surgawi, menghentikan pengadilan surgawi memulihkannya jauh di luar kemampuan Fang Yuan. Jadi Fang Yuan memikirkan segala cara yang mungkin untuk memasuki sungai waktu dan mewarisi warisan sejati teratai merah. Dalam sejarah manusia,
3 Demon Venerable yang hebat telah berturut-turut menyerang pengadilan surgawi, tetapi hanya Demon Venerable teratai merah yang mampu menghancurkan Gu Takdir. Meskipun ia tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya, ia memang telah menghancurkan Gu Takdir. Dalam warisan sejati yang ditinggalkan oleh Demon Venerable teratai merah, kemungkinan besar ada rencana yang ditujukan untuk menghancurkan Gu Takdir. Untuk mewarisi warisan sejati teratai merah dengan lancar dan tidak dihancurkan oleh pengadilan surgawi dalam prosesnya, Fang Yuan perlu meningkatkan kekuatan jalur waktunya. Metode jalur lain sangat lemah dan tidak berguna saat bertarung di sungai waktu. Kumpulan esensi tahun, rumah Gu abadi jalur waktu, serta banyak hal lainnya mengharuskan Fang Yuan untuk bertransaksi dengan jalur lurus perbatasan selatan. Chipnya secara alami adalah tawanan Gu abadi ini. Beberapa hari kemudian dalam waktu bukaan abadi yang berdaulat, raungan, di langit perbatasan selatan mini, naga batu, hijau tua meraung, tubuhnya yang besar dan ramping berputar-putar. Kemudian, di bawah pengaruh jurus pamungkas Fang Yuan, naga batu, itu menembus tanah mini Southern Border. Suara gemuruh keras bergema di sekeliling saat, naga batu, ini menembus ke kedalaman tanah hingga ekornya menghilang di bawah tanah. Fang Yuan menghela napas, masalah penarikan urat mineral akhirnya selesai. Naga batu, ini bukanlah naga batu dari suku manusia batu, tetapi merupakan manifestasi dari urat mineral. Urat mineral ini dibangun dengan menggunakan material abadi peringkat 7, batu tinta hitam. Fang Yuan telah memindahkannya dari lubang abadi tawanan Southern Border jalur bumi. Mengenai metode untuk memindahkan urat mineral sebesar itu, warisan sejati Spectral Soul secara alami memilikinya, tetapi Gu abadi dan jurus pamungkas yang digunakan Fang Yuan berasal dari tawanan itu. Tawanan itu biasa memindahkan tambang batu tinta hitam dunia luar ke lubang abadi mereka. Fang Yuan hanya meniru mereka. Dengan urat mineral batu tinta hitam ini, aku dapat mengekstraksi 1 batch setiap tahun dan menjualnya di surga kuning harta karun. Keuntungan ini tidak banyak, tetapi merupakan pendapatan yang stabil. Karena urat mineral batu tinta hitam akan mengembang dengan menyerap ki bumi di sekitarnya. Selama Fang Yuan mengekstraksi dalam jumlah terbatas, ia akan memiliki aliran batu tinta hitam yang terus-menerus. Meskipun batu tinta hitam tidak memiliki harga tinggi di antara material abadi peringkat 7, itu masih merupakan material abadi peringkat 7, harganya tidak dapat diabaikan. Mungkin, aku bisa memindahkan sekelompok manusia batu dan membiarkan mereka di dekat urat batu tinta hitam. Fang Yuan tiba-tiba punya pikiran. Ini sangat bermanfaat bagi para manusia batu. Semakin tinggi kualitas urat mineral, semakin bermanfaat bagi suku manusia batu untuk berkembang biak, bertahan hidup, dan memperkuat diri. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa manusia batu juga dapat memelihara urat mineral ini dan meningkatkan kemurniannya. Ini adalah situasi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Namun, urat mineral batu tinta hitam ini belum cocok untuk ditambang, dan memindahkan manusia batu ke sana hanya akan menjadikannya rumah baru mereka. Fang Yuan berpikir sejenak sebelum memutuskan untuk membawa beberapa manusia batu. Keuntungan dari menambang urat mineral batu tinta hitam tidak penting baginya. Yang lebih ia minati adalah manfaat masa depan yang dibawa oleh manusia batu dan urat mineral itu. Fang Yuan tidak hanya memperoleh 1 urat mineral batu tinta hitam ini dari tawanan perbatasan selatan. Sekarang ada lusinan gunung di perbatasan selatan mini. Sebagian besar dari gunung-gunung itu adalah gunung biasa, tetapi dipenuhi dengan tanda dao jalur tanah yang padat, itu adalah harta karun. Ada juga beberapa pegunungan yang mencapai tingkat gunung-gunung terkenal. Misalnya, Gunung Hujan Interior. Puncak gunung ini selalu diselimuti oleh lapisan awan gelap yang dari sana hujan ringan terus turun. Hujan gerimis itu bukanlah air hujan biasa, tetapi hujan interior material abadi tingkat 6. Contoh lainnya adalah Gunung Segel Tembaga. Gunung ini berwarna merah dan berbentuk persegi, seperti segel besar yang berdiri tegak di perbatasan selatan mini. Gunung Segel Tembaga bahkan tidak memiliki jejak tanah, itu sepenuhnya terbentuk dari semua jenis tembaga. Tembaga tingkat fana seperti tembaga langit yang kacau, tembaga pragna, tembaga bunga salju, dan sebagainya, dan tembaga abadi seperti tembaga abu-abu yang dalam dan tembaga naga yang naik. Secara alami, tembaga tingkat fana memiliki jumlah tertinggi dan menempati ruang paling banyak, sementara tembaga abadi hanya menempati sebagian kecil dan sebagian besar merupakan material abadi tingkat 6. Tingkat tembaga tertinggi adalah tembaga tingkat 7 yang unik, tembaga dominasi yang terkenal. Dengan adanya tembaga ini,
pada dasarnya tidak dapat mendukung tembaga tingkat 7 lainnya. Gunung, urat mineral, hutan, karena para tawanan gua abadi ini berasal dari perbatasan selatan, hampir setengah dari sumber daya yang dicuri dipindahkan ke perbatasan selatan mini. Karena sumber daya ini sangat cocok untuk lingkungan ini. Separuh sumber daya lainnya dibagi ke dalam 4 wilayah mini lainnya serta 9 surga mini. Misalnya, di benua tengah mini, sekarang ada taman bunga bayangan hantu dan tanah subur yang luas yang dipenuhi dengan sejumlah besar tanah petani abadi. Di mini Northern Plains, sekarang ada pilar angin surga. Penampakan angin ini seperti pilar tinggi, sangat tinggi dan panjang. Saat bertiup, tidak akan menyebabkan gerakan, hanya bertiup di tempat, dari luar, menyerupai pilar raksasa yang menjulur ke langit. Di mini Eastern Sea, ada area laut baru, area laut bunga gelombang. Area laut dipenuhi dengan gelombang yang bergolak, di mana bunga ajaib yang tak terhitung jumlahnya terbentuk pada saat gelombang muncul dan menghilang. Karena umurnya yang pendek, bunga-bunga itu sulit dikumpulkan. Fang Yuan agak terkejut saat memperoleh metode untuk memelihara sumber daya ini dari Yi Yang. Di mini Western Desert, selusin pohon kembang sepatu ditanam, setiap cabang pohon ini adalah material abadi. Lubang abadi yang berdaulat terlalu besar, dalam hal nilai spesifik, sebelumnya, perkembangan bukaan abadi yang berdaulat hanya 3 hingga 4%. Sekarang, karena sumber daya ini, telah mencapai 8 hingga 9%. Masih banyak sumber daya yang tersisa di bukaan abadi para dewa perbatasan selatan ini, dan juga surga Gua Siaca. Dengan semuanya ditambahkan, perkembangannya pasti akan melampaui 10%. Fang Yuan menghela napas. Sumber daya ini ada yang berskala besar atau kecil, dan banyak yang merupakan titik sumber daya berskala besar dan pilar ekonomi setiap dewa perbatasan selatan. Pengadilan surgawi telah bergerak di surga kuning harta karun, menjual ikan naga tembaga, ikan naga besi, dan ikan naga perak dengan harga yang sangat murah, menyebabkan dampak besar pada bisnis ikan naga Fang Yuan. Tapi memangnya kenapa? Selusin pilar ekonomi yang baru. Ditambahkan ini akan mendukung kemajuannya yang berkelanjutan.